بين الرجا والخوف قلبي طائر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik selalu, sehat selalu ya. Hari ini hari Jumat, ya habis subuh, ada waktu luang. Oke, jadi di sini kita mau belajar lah ya. Kita coba isi waktu luang dengan belajar. Alhamdulillah kemarin nih sudah ketemu sama teman-teman, kita ngobrol bareng-bareng. Intinya insya Allah nanti kita sama teman-teman mau ngaji lagi seperti dulu gitu. Yang dulu kita udah pernah ngaji kitab sama ustadz kita. Nah, namun berhenti sejak, kalau tidak salah sejak pandemi ya Pak ya. Udah lama banget pokoknya, udah nggak ingat kapan terakhir kali halakoh bareng begitu. Nah, qadarullah ustadz kami punya waktu lagi dan ditembusi bisa gitu ya, bisa ngaji lagi. Maka setelah rembukan kemarin intinya membuahkan hasil, kita akan mulai ngaji lagi insya Allah dan menggunakan kitab ini ya, kitab tambahan. Kalau dulu itu pakai kitab fikih, usul fikih ya, insya Allah nanti tetap akan dibahas juga selang-seling, dan salah satunya yang baru adalah materi tauhid menggunakan kitab ini. Ayo kita sambil belajar ya, kita sambil belajar baca lah, minimal kita belajar membaca kitab, meskipun ternyata setelah beli kitab ini bukan nggak sepenuhnya gundul ya. Padahal kalau yang saya lihat, yang saya punya di PDF-nya itu kitab gundul semua, nggak ada harokatnya sama sekali begitu. Nah, nggak apa-apa lah, ini membantu. Jadi buku ini adalah di sini silsilatu mu'allafati fadilati syekh ya. Jadi silsilah karya-karya tulis seorang syekh. Nama judul atau judul bukunya Al-Qawaidul Muthla, kaidah-kaidah yang amthal, yang paling mithal gitu ya, fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihil husna. Nah, jadi kitab ini kitab tauhid ya, judulnya Al-Qawaidul Muthla, yang membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah yang baik. Nah, biqolami fadilati Syekh Al-Alama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini karya tulis dari seorang syekh, seorang ulama yang bernama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atau biasa kita kenal Syekh Utsaimin begitu. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimin. Semoga Allah ampuni dosanya dan kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin. Ya, kemarin kita beli di toko buku Imam Syafi'i ya, di Jalan Sumbawa Cilacap. Harganya masih tertempel 53.000. Gak apa-apa, alhamdulillah. Ya, kita buka kitabnya. Ya, jadi ini cetakan ke-9 ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau di PDF yang saya punya itu kitab gundul semua. Ya, dan ini cetakan yang ke-9 tahun 1441 Hijriah. Kalau berarti kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Sekarang 1443 Pak ya. 2 atau 3 tahun yang lalu lah begitu. Nah, ini sama seperti judulnya. Nah, kita buka lagi, dan ini ya kita deketin. Nah, ini adalah nih as-safatul ula minal matni biqolami fadilati Syekh al-muallif rahimahullah ta'ala. Jadi memang sengaja buku ini diterbitkan di halaman pertama ini disertakan tulisan ini, dan tulisan ini adalah tulisan asli dari al-alama fadilatu Syekh muallif ya. Muallifnya adalah Syekh Utsaimin. Ini tulisan Syekh Utsaimin. Nah, kita baca ya, coba kita baca. Masya Allah, nikmat banget kan, seorang ulama yang saat ini sudah berpulang ya ke rahmatullah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya dan juga keluarganya. Kita masih bisa melihat tulisannya, Masya Allah, ini luar biasa. Kita baca sambil belajar membaca begitu, sambil kita berkenalan dengan tulisan seorang syekh. Nah, Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi wa asma'il husna biqalamin minas Shalih Al-Utsaimin. Ya, ini judul kitab Al-Qawaidul Muthla. Jadi muthla itu sebetulnya isim tafdil ya. Katakanlah ada isim tafdil itu sebuah kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang paling begitu. Paling apapun, paling besar, paling kecil, paling pintar, paling bersih, paling apa begitu. Dan di sini Al-Qawaidul Muthla. Muthla itu
isim tafdil muannas. Kalau muzakkar itu amsal, diambil dari kata masal. Jadi sesuatu yang paling apa namanya ya? Apa sih namanya? Artinya dekat dengan realita begitu, yang paling masal, kok saya lupa. Yang paling masal itu yang paling relevan begitu. Kaidah-kaidah yang paling relevan fi sifatillah wa asmaul husna, yang berkaitan tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik. Biqalamin, yaitu dengan tulisan Minas Shalih Al-Utsaimin, dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Ini khutbatul hajah ya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Wa ba'du, fa innal imana bi asma'illahi wa sifatihi ahadu arkanil imani billah ta'ala. Wahyal imanu bi wujudillahi ta'ala wal imanu bi rububiyatihi wal imanu bi uluhiyatihi wal imanu bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidullahi bihi ahadu aqsami tauhidi thalathati: tauhidur rububiyah wa tauhidul uluhiyah wa tauhidul asma'i wa sifat. Famanzilatuhu fid dini aliyatun. Ya betul ya, aliyatun ini tulisannya. Wa ahamiyatuhu azimatun. Oke, taib. Sambil kita artikanlah sedikit-sedikit ya, kalau saya tahu. Jadi yang pertama ini khutbatul hajah, yang kedua wa ba'du fa inal iman bi asma'il wa sifatih. Jadi beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah ahadu arkanil iman billah, salah satu rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana di dalamnya ya, selain dari beriman kepada asma wa sifat, itu ada wahya al-imanu bi wujudillahi ta'ala. Ya, kita mengimani bahwa Allah itu punya wujud begitu. Wal imanu bi rububiyah, dan kita beriman dengan sifat kerububiyahan Allah, sifat ketuhanan Allah. Wal imanu bi uluhiyatihi, dan kita beriman ya dengan peribadahan kepadanya. Wal imanu bi asma'i wa sifati. Ini dia yang spesifik dari kitab ini, membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidullah bihi, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan asma wa sifat ahadu aqsami tauhidi tsalatsa. Ya, ini pengulangan ya. Jadi tauhid asma wa sifat adalah salah satu dari macam-macam tauhid yang ada 3 jumlahnya. Yang pertama tauhid rububiyah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat ketuhanan atau dari sifat-sifat ketuhanannya, ya, seperti sang khalik, ya, memberi rizki, maha pengampun dan sebagainya. Tauhidul uluhiyah, wa tauhidul uluhiyah, dan tauhid uluhiyah mengesahkan Allah dari segi atau dengan beribadah kepadanya. Wa tauhidul asma wa sifat, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Famanzilatuhu fid dini aliyah, jadi kedudukannya di dalam agama kita itu tinggi. Wa ahamiyatuhu azimah, dan keutamaannya sangat besar. Wala yumkin ahadan an ya'budallah 'alal wajhil akmal, dan tidak mungkin seorang hamba itu beribadah kepada Allah dengan sempurna hatta yakuna ala ilmin, sampai dia beribadah atas dasar ilmu, bi asma'illahi ta'ala wa sifati, khususnya tentang nama-nama dan sifat Allah. Liya'budahu ala basiratin, agar dia liya'budahu, agar seorang hamba itu menyembah Allah Subhanahu wa taala ala basiratin. Ala basiratin ini maksudnya adalah atas dasar ilmu, ya, di atas penglihatan. Penglihatan ini pengetahuan, yang dimaksud adalah ilmu. Qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah atau memintalah kepadanya dengan asma yang husna ini. Wa hadza apa ini? Wa hadza yashmulu kali ya. Wa hadza yashmulu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadah, ya. Dan ini mencakup ya fad'uuhu biha,
Ya, yang dimaksud fadu'u biha, berdoa atau meminta kepada Allah, itu mencakup yasmulu doa al-mas'alah. Ya, doa atas dasar karena mendapatkan masalah, ya, masalah tertentu atau meminta sesuatu, wa du'aul ibadah, dan termasuk juga doa dalam rangka beribadah. Nah, fadu'aul mas'alati an tuqaddima baina yaday matlubika min asma'illahi ta'ala ma yakunu munasiban. Nah, jadi doa masalah yang dimaksud dengan doa masalah ini adalah agar menjadikan antara sesuatu yang engkau minta, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang munasib, yang cocok. Artinya kita meminta sesuatu itu dengan menyertakan atau menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang relevan, yang cocok dengan apa yang akan kita minta. Mithlu, contoh, antakula, engkau mengatakan, ya ghafurun ighfirli, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku. Wa ya rahimun, dan zat yang maha pengasih, yarhamni, maka kasihilah aku. Wa ya hafidh, dan zat yang maha menjaga, ifadni, jagalah aku, wa nahu dzalik, dan yang lain sebagainya dan contoh lainnya. Wa du'aul ibadah, dan doa ibadah, an tata'abbada lillahi ta'ala bimuqtada hadhil asma'. Apa ini? Mungkin fataqumu bitaubati ilaihi li'annahu tawwab, wa tadhkuruhu bilisanika li'annahu sami', wa tata'abbadu lahu bijawarihika li'annahu al-basir. Begitu. Dan ini adalah pembagian yang kedua, doa ibadah. Kau menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan bimuqtada hadhihi al-asma, dengan penyesuaian nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Fataqumu bitaubah, contohnya fataqumu bitaubah, dan fataqumu insyaallah ini. Fataqumu bitaubah, qoma bi artinya melakukan atau fa'ala atau amila, begitu. Fataqumu bitaubah, dan engkau melakukan taubat, engkau kembali ilaihi, kepadanya, li'annahu, kenapa engkau kembali kepadanya? Karena Allah Subhanahu wa taala at-tawwab, yaitu zat yang maha memberikan taubat. Nah, wa tadhkuruhu, dan engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala, bilisanika, dengan lisanmu, li'annahu sami', karena Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Wa tata'abbadu lahu bijawarihika, dan engkau melakukan peribadahan kepadanya, bijawarih, dengan seluruh anggota badan, li'annahul basir, karena Allah Subhanahu wa taala al-basir, zat yang maha melihat. Apa ini? Wa takhshahu fi sirri li'annahu latiful khabir, wa hakadha. Dan engkau takut kepadanya ketika dalam keadaan sir, atau dalam keadaan apa nih? Sir itu tersembunyi, ya. Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala al-latif al-khabir, maha lembut lagi maha mengetahui, wa hakadha, dan seperti itu. Ya, jadi ini adalah pembukaan, ya, dari ini tulisan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Satu paragraf lagi, karena ini sudah masuk ke materi sebetulnya, ya. Oke, kita baca sampai sini dulu. Wa min ajli manzilatihi hadhihi, dan oleh karenanya, intinya itu, wa min ajli ini ada coretan. Wa min ajli kalamin nasi fihi bil haqq taratan wa bil batili, apa ini? Wa bil batili an-nasi, an-nasi, ini mungkin titik dicoret, an-nasi anil jahli awi ta'assub taratan ukhra, ahbabtu an aktuba fihi ma tayassara min al-qawaid, rajiyan min Allah ta'ala an yaj'ala ilmi amali khalisan liwajhihi muwafiqan limaradatihi nafi'an li ibadih, wa sammaituhu al-qawaidul muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'il husna. Ya, oleh karenanya, ya, wa min ajli, dan karena kalamin nas, ya, permintaan orang-orang tentangnya, bil haqqi taratan, atau atas dasar kalimat atau kata-kata manusia, di dalamnya ada suatu kebenaran terkadang, dan terkadang juga ada suatu kebatilan karena lupa, mungkin karena
ya, an-nasi mungkin lupa, anil jahli karena kebodohan, awi ta'assub atau karena hajah atau kesulitan yang lain, tarotan ukhra ahbabtu, maka dengan ini aku ingin, aku menyukai an aktuba menulis fihi ma tayassara minal qawaid, itu sesuatu yang kiranya mudah ya, yang kiranya mudah tentang kaidah-kaidah. Rojian dengan berharap minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'ala amali, semoga amalku ini khalisan, dihitung ikhlas, mengharap wajahnya, liwajhihi muwafiqan limardatihi, dan sesuai atau menjadi penyebab mendapatkan keridoannya, nafi'an li ibadihi, dan bermanfaat bagi hambanya. Wasamaituhu, dan aku berikan nama kitab ini Al-Qawaidul Muthla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihi Al-Husna. Nah, ya, jadi itu, ini adalah apa? Pembuka ya, pembuka dari mu'allif, dari penulis, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini luar biasa, ada tulisan aslinya beliau, Masya Allah ya, dan ya masih lanjut lagi ya, tapi ini sudah masuk materi sehingga nanti kita baca di materinya saja ya, karena tulisan beliau ini saya kurang bisa membaca tapi rapi Masya Allah ya. Saya kalau nulis bahasa Arab kayak gini pasti bengkok-bengkok, apalagi nggak ada garis-garisnya Masya Allah, barakallah. Nah, Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kita akan membaca isi dari kitab ini ya, perlahan-perlahan ya, karena intinya sebetulnya adalah yang pertama membaca kitab gitu ya, kita belajar membaca dulu, baru setelah itu sambil mutolaah ya, membaca atau menerjemahkan, kemudian mempelajari isinya ya, minimal belajar membacanya dulu lah, belajar membaca kitab gundul, meskipun ya qadarullah ini bukan kitab gundul sih, karena sudah banyak harokatnya ya. Oke, mungkin itu saja dulu kita membaca muqaddimah yang disampaikan oleh penulis atau mu'alif, yaitu Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina jami'an ya, semoga ada berkahnya ya, kita belajar lah, isi waktu luang dengan belajar. Oke, sekian dulu, lanjut di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله